إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat demi nikmat yang tidak henti. Tiada saat, detik, siang dan malam yang kita lalui kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu datangnya dari Allah. Huwallazi asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah yang telah melimpahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin. Siapapun tidak bisa menghitung berapa nikmat Allah yang terlimpah ruah kepadanya setiap detik hidup dia sejak dia berpacarnya sampai dia mati. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan Allah berjanji, juga mengancam, memberikan peringatan: la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah berjanji, andaikan kalian bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, la azidannakum, benar-benar aku akan tambahkan nikmat tersebut pada kalian. Dan Allah memberikan ancaman, peringatan: wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tetapi apabila kalian kufur, sungguh azabku sangatlah pedih. Nikmat, anugerah, karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul tauhid, adalah nikmatul Islam, adalah nikmatul iman, nikmat yang sangat dibenci oleh iblis, yang sangat dibenci oleh antek-antek iblis. Iblis menginginkan kita murtad. Iblis menginginkan kita murtad, keluar dari Islam.
masuk ke dalam neraka seperti halnya dia. Hasad, dengki iblis kepada ayah kita Adam, dengki iblis kepada anak keturunan Adam. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, karena Engkau telah sesatkan aku akan duduk di setiap jalan-jalan kebaikan yang lurus ini. Aku akan datangi mereka dari depan. Aku akan buat ragu mereka dengan akhirat. Wa min khalfihim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim, dan aku akan datangi mereka dari belakang. Aku akan ini di dunia. Wa an aymanihim, dan aku akan datangi mereka dari sebelah kanan, berlebih-lebihan dalam agama. Wa an shama'ilihim, dan aku akan datangi mereka dari kiri, dan aku akan bisikan mereka maksiat-maksiat, membunuh, durhaka, melakukan kezaliman, harta, kehormatan, darah saudara yang muslim. Wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan dapatkan kebanyakan anak Adam itu bersyukur. Ya Allah, janji iblis di hadapan Allah, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Demi izzatmu ya Allah, aku akan sesatkan seluruh anak Adam kecuali yang engkau beri keikhlasan. Janji iblis untuk menjadikan kita murtad. Kita target operasi bukan fulan, bukan Allah, kita muslim. Terlebih mereka yang bersyukuri nikmat tauhid, nikmat sunnah. Yang akan kita bahas adalah bisikan-bisikan iblis. Karena makanya syaitan, tipu daya setan, makar setan sangat banyak. Sampai banyak para ulama menulis tentang ini. Talbis iblis yang ditulis oleh Ibnu Jauzi, Ighathatul Lahfan yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Tetapi dari sekian banyak tipu daya iblis, dia mempunyai prioritas. Apa yang harus lebih disesatkan anak Adam ini? Yang pertama adalah asyirk wal kufur. Bagaimana anak Adam ini jatuh pada kesyirikan, jatuh pada kekufuran, dan telah berhasil. Bagaimana banyak sekali manusia sekarang ini bergelimang mereka dalam kesyirikan dan kekufuran. Bandingannya yang masuk surga dan yang masuk neraka dari 1000 orang, satu masuk surga, 999 di neraka pasti. Sebagaimana hadis terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala dalam Kitabul Iman. Firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, berhasil iblis menghasut manusia dari 1000 orang, 999 yang kekal abadi di neraka, hanya satu yang masuk surga. Bagaimana dibuai mereka untuk mencintai ulama, mencintai kiai, mencintai para wali, mencintai para nabi, berlebih-lebihan mereka dalam mencintai para wali, al-ghulu, sampai mentarakan mereka dengan Allah, mensejajarkan para wali, para nabi dengan Allah. Itulah yang dilakukan oleh iblis kepada kaum Nabi Nuh sampai detik ini dan sampai akhir zaman nanti. La taqum sa'ah hatta ta'bud fi'am min ummati al-awtan. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai mayoritas umatku mereka akan menjadi penyembah berhala. Bukan mereka orang Yahudi, Nasrani, Muslim, mereka akan menjadi penyembah berhala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlebih-lebihan terhadap para nabi, berdoa mereka kepada para wali, kepada para nabi, sebagaimana orang Kristen berdoa ke Nabi Isa, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana 'abdu faqulu 'abdu
Abdullah wa Rasul. Jangan kalian berlebihan terhadapnya. Sebagaimana orang-orang Nasrani mereka telah berlebihan terhadap Isa ibnu Maryam, maka katakanlah aku ini hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Syirik, kesyirikan bermacam-macam. Entah berkurban, berterima kasihlah dia ke matahari, berterima kasihkah dia ke gunung, berterima kasihkah, bersyukurkah dia ke laut, ke hutan yang telah memberikan kehidupan untuk alam semesta, katanya berkurban untuk mereka para makhluk, bukan kepada Rabbul makhluk. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Tidak kita berikan sesembelihan kita untuk matahari, tidak kita berikan sesembelihan kita untuk sapi lagi, untuk laut, untuk hutan. Kita hanya berikan sesembelihan kita untuk Rabbul makhluk, untuk Rabbnya matahari, untuk Rabbnya bulan, untuk Rabbnya laut, hutan dan yang lainnya. Terhasut manusia, janji iblis di hadapan Allah. Kekufuran gak perlu. Seseorang untuk kafir, dia harus ganti agama, gak perlu dia untuk kafir mengganti agama. Dia katakan untuk bahwasanya semua agama sama, murtad. Dia mengatakan semua agama di surga, murtad. Dia ragu terhadap kebenaran Nabi SAW, kebenaran Al-Quran, murtad. Tidak perlu harus mendeklarasikan dia sebagai ateis atau sebagai dia sebagai agnostik, kufar. Ragu saja terhadap kebenaran Islam, ragu saja terhadap kebenaran Al-Quran, atau dia mencela syariat Islam, hukum-hukum Islam atau para nabi, murtad, keluar langsung dia dari Islam, kufur. Sekalipun dia sholat, sekalipun dia haji, sekalipun dia ikut Jumatan. Itulah iblis. Banyak di budaya iblis, makar-makar iblis terhadap manusia sehingga mereka terbuai. Dan iblis, mereka dan para setan, antek-antek iblis datang dalam wujud orang baik. Sebagaimana iblis dan mendatangi ayat kita Adam, inni lakuma laminal nasihin. Sungguh aku bagi kalian berdua, wahai Adam, wahai Hawa, adalah juru nasihat. Bukan berbentuk pocong, genderuwo yang menakutkan datang kepada Adam, kepada Hawa. Enggak, bentuk ustaz, bentuk kiai, berjanggut. Seperti itu pula yang mendatangi kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dosa yang kemudian tidak akan diampuni oleh Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa yang itu di bawah kesyirikan. Para nabi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Allah peringatkan, andai mereka semua syirik, gugur seluruh amalan mereka, haji mereka, jihad mereka, hijrah mereka, dakwah mereka, sholat mereka, habis karena syirik. Sekali berkorban untuk sayang Allah, untuk Jawa Hidup, untuk pantai selatan, sekali berkorban seluruh pahalanya gugur. Para nabi, Nabi Muhammad SAW, lagi asyarta la yahbatanna amaluk. Andai kamu syirik ya Muhammad, gugur seluruh amalan. Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya mereka yang mati musyrik, Allah haramkan untuk mereka surga dan Allah jadikan tempat kembali mereka neraka, dan tidak ada seorang pun penolong pemberi syafaat untuk mereka nanti di hari kiamat. Mati pakai pelet, susuk, santet, percaya dia dengan bintang-bintang zodiak, datang dia ke dukun-dukun untuk dilakukan
dia pegang jimat, atau di rumahnya dipasang benda-benda atau tolak bala. Apa yang ada di tanganmu itu, kata Rasulullah, minallahi ya Rasulullah, untuk tolak bala ya Rasulullah. Inzihha, lepaskan, wa mudinha, buang. Fa innaka in mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Karena engkau mati, gelang tersebut masih menempel di tanganmu, jangan berharap engkau mendapatkan kebaikan setelah engkau mati. Jimat-jimat itu, susuk-susuk, apapun yang dijadikan sebagai tolak bala untuk angkat bala, kalungkah bentuknya, gambar tempel ayat kursi di rumahkah, Al-Quran bukan untuk dijadikan jimat dalam Islam. Seperti itu tipu daya syaitan. Aku lupa oleh hadza fa'tabiru ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Jerat iblis yang kedua untuk memasukkan anak Adam ke dalam neraka adalah kebid'ahan. Bid'ah, hal yang tidak dilakukan oleh Nabi dalam beragama, seperti banyak dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Bagaimana mereka menyebarkan aib-aib pemerintah, kemudian mereka mencaci-caci pemerintah, kemudian mereka mengkafirkan pemerintah dan menghalalkan dana pemerintah, memberontak mereka kepada pemerintah, seperti orang ISIS, atau mereka yang membunuh Utsman bin Affan sampai Ali bin Abi Thalib dibunuh karena Allah. Mereka lakukan bid'ah, kebid'ahan, keyakinan bahwasanya beramal ma'ruf wa nahi 'anil munkar dengan menggulingkan pemerintah, dengan mencaci maki pemerintah adalah ibadah dalam Islam, jihad dalam Islam. Seperti itulah kebid'ahan dibuat oleh setan. Belum lagi mereka kebid'ahan yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan dirinya. Nabi Muhammad tidak pernah mengucapkan demikian. Nabi Ibrahim tidak pernah mengucapkan demikian. Mengungkap engkau wali muslim, bersatu diriku dengan Allah, sampai tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi puasa Ramadan. Dan sampai ada di antara kebid'ahan yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Berkata pencetusnya Ibnu Arabi, mal kalbu wal khinziru illa rabbi, tidak anjing dan babi kecuali semua itu adalah Rabbku juga, karena Allah ada di mana-mana. Seperti itu diajarkan oleh Nabi. Kebid'ahan najis ditanamkan kepada kaum muslimin. Bagaimana muslim berakidah dengan akidah yang lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani? Bid'ah sampai pelakunya mereka tidak mau bertobat, mau mereka mati dalam kebid'ahannya, tidak merasa mereka bermaksiat. Membunuh Ali bin Abi Thalib, dia membunuh Ali bin Abi Thalib karena Allah, dan dia rela mau dibantai karena Allah. Itulah kebid'ahan. Yang ketiga, al-kabair, dosa-dosa besar. Diiming-iming oleh syaitan, seperti saudara Nabi Yusuf, uqtulu Yusuf aw itrahuhu al-arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qawman shalihin. Bunuh aja Yusuf, buang aja dia ke tempat lain, jadi soleh aja setelah itu, cari muka kalian di hadapan bapak kalian. Dosa besar. Rasulullah SAW mengingatkan di hadapan 120.000 para sahabat yang haji wada'an Arafah pada saat itu. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'alakum alaikum haram kahurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, kehormatan
bagaimana riba, namimah, mencela, merendahkan makanan sehari-hari seorang muslim. Seseorang dia mendolimi tanah saudaranya, harta saudaranya. Manittaqa'a amalan ri'in muslim wa fiha fajr yang Allahu 'alaihi wa siapa yang mengambil harta saudara muslim seperak, maka dia bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Faqad aujaba lahu nar, Allah wajibkan dia masuk surga. Wa harrama lahu jannah, dan Allah haramkan dia masuk surga. Wa qadiman min arab ya Rasulullah, walaupun sebatang siwak ya Rasulullah. Sebatang siwak enggak berharga, pucuk daun singkong begitu aja, enggak ada harganya. Walau qadiman min arab ya Rasulullah, walau qadiman min arab, walaupun sampai siwak. Kalian akan datang di hari kiamat membawa apa yang kalian korupsikan, walaupun sebatang jarum kalian korupsikan, itu kata Nabi SAW. Dosa besar, jangan dikira enteng. Tidak bisa dihasut dia dengan dosa besar, nggak bisa dia dihasut dengan kesyirikan dan kekufuran, nggak bisa dia dihasut dengan kebid'ahan, nggak bisa dia dihasut dengan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Latah kirana mahakiratud dunub. Jangan kalian remehkan dosa-dosa kecil ini. Gunung yang menjulang perkuburan perahu kita lihat, itu terdiri dari serpihan batu, pasir, tanah, gunung menjulang sedikit demi sedikit. Tidak ada yang dikatakan dosa kecil kalau dia terus-menerus melakukannya. Dan tidak dikatakan seseorang melakukan dosa besar kalau dia bertobat tulus untuk Allah. Gak bisa dihasut dengan dosa kecil. Yang berikutnya, dihasut dengan perkara mubah, fuhul mubah. Berlebihan dalam perkara mubah, berlebihan dalam jalan-jalan, hobi ini, hobi itu, hobi makan, hobi ayam, hobi sepeda, berlebihan. Seperti itu cara iblis melolehkan dia dari mengingat Allah, dari berbakti pada kedua orang tua, dari mengajari anaknya agama. Dia tidak ajarkan agama kepada anaknya. Qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Dia sibuk dengan perkara mubahnya. Mubah, bukan haram. Yang terakhir adalah dengan dibisikkan oleh iblis untuk melakukan amalan-amalan sunnah dan meninggalkan yang wajib. Dihasut oleh iblis untuk dia banyak zikir, baca Quran, untuk dia sholat, dan dia tidak bekerja mencari nafkah untuk anak istrinya. Kafa bil mar'i ithman ay yudayyi'a bima yaqul. Cukup dosa seseorang yang menghantarkan dia masuk ke dalam neraka adalah dia melantarkan tanggung jawabnya, melantarkan anak istrinya. Dia tidak mencari nafkah untuk anak istrinya, disibukkan dengan perkara-perkara tadi, amalan-amalan sunnah. Dia dahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Itu di antara makar setan. Sebagaimana Juraij ketika dipanggil oleh ibunya, Juraij terus dia melakukan sholat sunnahnya, tidak dia batalkan. Sampai murka sang ibu. Allah kabulkan doa ibu tersebut. Dia terhina di mata masyarakatnya pada saat itu karena dosa. Inilah beberapa makanya syaitan. Yang pertama adalah syirik, kekufuran. Yang kedua adalah kebid'ahan. Yang ketiga adalah dosa besar. Yang keempat adalah dosa kecil. Yang kelima adalah fudul mubahat, berlebih-lebihan dalam perkara yang boleh, yang mubah. Yang terakhir, yang keenam adalah mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan di atas Islam. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua di atas iman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله صلى الله عليه وسلم